Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bangka Adam dengan NPM 24783122. Nah, di sini saya akan melakukan sedikit vlog, yaitu dari mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Nah, jadi di sini saya dapat materi, yaitu dari materi yang bernama itu IP address dan subnet. Nah, jadi yang pertama itu kita akan perkenalan dulu dengan apa sih IP address itu dengan subnet. Nah, jadi IP address itu adalah Internet Protocol Address. Nah, ini tuh dimana ini tuh alamat yang digunakan oleh perangkat seperti handphone, laptop, komputer, terus ada router, server, terus CCTV juga biasanya pakai. Nah, buat apa sih ini si IP address ini? Ini tuh supaya si perangkat ini bisa komunikasi dengan yang lain dalam jaringan gitu. Jadi IP address itu bisa dianalogiin itu seperti alamat rumah. Nah, alamat rumah itu kalau nggak ada alamat, kurir paket itu, seumpama kita memesan paket, dia itu tidak tahu harus dikirim kemana paket yang dibawa itu. Jadi dengan adanya alamat ini, si kurir ini dia jadi tahu mau dibawa kemana sih paket ini. Jadi begitu. Nah, jadi biasanya itu si IP address ini tuh ada formatnya, yaitu formatnya biasanya x.x.x.x, yaitu 4 blok angka. Contohnya seperti ini. Ini 192.168.1.1. Ini kan ada 4 blok nih. Nah, jadi itu tiap blok itu dia itu 0 sampai 255. Jadi nggak bisa lebih. Jadi cukup 0 sampai 255 tiap bloknya. Jadi maksud tiap blok ini kan ada 192 titik. Nah, ini udah satu blok nih. 168 titik. Ini blok kedua. Terus 1 titik. Ini blok ketiga titik 1. Dan itu blok keempatnya. Jadi kurang lebihnya begitu. Ada juga kalau nggak salah itu IP itu yang 6, seperti 6 blok gitu. Cuman saya kurang paham, kalau nggak salah jarang juga dipakai kalau di lingkungan sekolah ataupun kampus. Kalau subnetting sendiri saya kurang tahu, dan saya cari di Google, yaitu subnetting itu sebuah teknik membagi sebuah jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil. Nah, jadi tujuan subnetting ini itu dapat menghemat IP address, memisahkan jaringan, seumpamanya kayak si lab 1 ini dengan lab 2 atau dengan lab 3, itu tuh bisa dipisah gitu jaringannya. Terus juga dapat meningkatkan keamanan. Mungkin seperti itu. Untuk IP address dan subnettingnya. Nah, jadi yang selanjutnya itu kita cari tahu perbedaan IP publik dengan IP private. Dan jadi IP publik sendiri itu tuh sebuah alamat IP yang digunakan untuk berkomunikasi di internet ya.
Nah, IP ini juga dapat diakses oleh siapapun yang ada di luar jaringan. Nah, ciri-cirinya biasanya IP publik itu digunain di seperti Telkomsel, XL, habis itu ada IndiHome, dan ya jaringan-jaringan yang lain. Dan bisa juga diakses dari luar, misalnya dari server. Habis itu kayak ada sih yang namanya CCTV online, terus website gitu. Nah, contoh IP publik ini yaitu kayak 36.72.120.55, kurang lebihnya begitu. Nah, penggunaannya ini biasanya dia tuh ada di server web ataupun website, terus ada di server game juga, CCTV online seperti tadi yang saya sebutkan, ataupun buat si router saat terhubung ke internet. Nah, yang selanjutnya itu IP private ataupun lokal. Nah, IP private ini tuh alamat IP, dia tuh hanya bisa digunakan dalam jaringan lokal, LAN ataupun WiFi. Jadi dia nggak bisa itu diakses dari internet langsung. Nah, ciri-cirinya itu dipakainya itu di rumah, di kantor, di sekolah gitu. Dan dia juga tuh gratis. Jadi semua jaringan itu bisa dipakai. Dan lagi dia kan karena private ya, jadi tidak bisa diakses dari luar jaringan. Bisa juga dipakai berulang di jaringan yang berbeda. Contoh IP private seperti ini. Seperti inilah, mirip-mirip ini. Mirip-mirip ini. Penggunaannya ya biasanya di laptop, di HP gitu, terus PC, printer, router, segala macam. Jadi ya perbedaan singkatnya, IP publik ini bisa dari internet, sedangkan IP private itu hanya dari LAN. Keamanannya sudah lebih pasti yang private. Jadi begitu. Nah, jadi di sini saya akan mencoba menggunakan si aplikasi ini tadi, si aplikasi tracker, Cisco Tracker. Jadi kita nanti mau menggunakan switch, yaitu switch itu digunakan untuk menghubungkan semua komputer menjadi satu ke switch ini. Jadi tadi ada perhitungan kayak pencarian IP dan segala macam. Mungkin saya skip karena saya juga kurang paham dan ada banyak sekali tadi. Mungkin saya akan langsung ambil datanya aja. Datanya itu saya lihat dari video yang dikasih. Jadi saya akan ambil datanya aja karena saya kurang paham untuk pencarian IP-nya segala macam dan perhitungannya itu. Jadi di sini kita langsung saja. Nah, jadi ini kita hapus dulu karena kita mau ngegabungin dia menggunakan si switch ini. Switch. Kita pakai yang ini aja, nggak apa-apa. Oke. Seumpama kita di sini mau PC bentar, kita rapiin dulu. Tambah PC lagi 5 6 ya. Oke. Sini kita mempunyai PC yaitu 6
Jadi kita bakal sambungin PC ini ke switch tersebut. Jadi kita pakai ini, kita sambung sini, PC 1 ke switch, terus ini sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke. Sebentar, kita ini lagi. Oke. Nah, di sini langsung saja kita isi IP-nya. Tadi dari video yang udah saya tonton, untuk IP-nya kita kasih 1 saja karena ini PC pertama. Ini 225.224. Oke, sudah. Terus yang ini 10.10.10.2 225.225.224. Oke, sudah. Setelah itu yang PC ketiga desktop, yaitu IP 10.10.10.3. Sini 225.225.224. Tiga, 225, 255, 224. Oke. Sini PC keempatnya sama aja, 10, 10, 10, 255, 255, 255, 224. Oke. Sini PC kelimanya 10, 10, 10, 10, 5, 255, 255, 224. Oke. Yang terakhir PC ke-6 10.10.10.6, 255, 255, 224. Oke. Nah, di sini kita langsung coba aja. Sini PC 1 ke PC 2. Oke, sukses. Setelah itu kita coba ke PC 2 ke PC 3. Sukses juga. Terus ke PC 3, PC 4. Sukses. PC 4 ke PC 5. Oke, sukses juga. Setelah itu PC 5 ke PC 6. Oke, sukses juga.
Jadi seperti itu untuk penggunaan switch-nya atau penggabungannya dari semua komputer ini dijadiin satu ke switch itu. Nah, jadi di sini kita buat satu lagi untuk switch-nya. Switch. Kita buat satu lagi di sini. Kita tambahin PC di sini umpama 3 aja. Oke. Lalu kita hubungkan si PC ini ke switch. Oke. Nah, di sini kita isi itu, kita ambil lagi kodenya, datanya dari video yang udah dijelaskan tadi. Kita pakai blok subnet yang kedua. Oke. Sini sama. Selanjutnya dua lima lima 224. Nah, oke, bisa. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan yaitu router. Nah, router kita pakai yang ini aja. Di sini kita akan menghubungkan, seumpama ini kita anggap ini ruangan 1 dan ini ruangan 2. Jadi kita akan menghubungkan si ruangan 1 ini dan ruangan 2 agar si PC-PC ini bisa berkomunikasi. Jadi langsung saja kita sambungin. Nah, di sini kita tinggal menghubungkan si ruangan ini, ruangan 1 dan ruangan 2. Kita hubungkan ke sini. Nah, jadi di sini di config ini kita onin. Di sini tadi datanya yaitu 10.10.10.30. Untuk ini sama aja 255 224. Lihat. Oke, udah aktif. Yang selanjutnya yang ini kita harus port statusnya ini kita harus onin. Sini kita 10. Tadi datanya di sini 62. Sini sama, oke. Nah, oke, sudah aktif. Jadi yang selanjutnya si ini default gateway-nya ini harus kita ganti, kita isi dengan si IP router tadi, yaitu 10.10.10.30 untuk yang ruang ke-1. Oke. Di sini saya kontrol, kita copy aja.
karena semua sama, jadi saya copy saja. Oke, kita copy. Copy. Sama aja, jadi semuanya itu sama IP-nya. Nah, untuk yang ruang kedua ini tadi kan IP-nya tadi 10 10 62 10 10 10 62. Ini saya copy aja karena bakalan sama semua. Sini juga sama. Oke, terus PC ketiganya masih sama. Nah, di sini udah selesai, yaitu terhubung dari switch 1 dengan switch 2-nya sudah terhubung ke router. Di sini kita coba aja ke seumpama PC 6 ke PC 7. Sebentar, kita delete dulu ini biar enak. Kita coba PC 0 ke PC 7. Oke, sukses ya. PC 0 ke PC 9. Oke, kita coba lagi. Biasanya kalau gagal kita harus coba lagi. Oke, sukses. Yang selanjutnya PC 1 ke PC 8 kita coba. Kita coba lagi. Oke, sukses. Nah, jadi semua ini kan sudah terhubung. Kita sudah terhubung ininya semua. Jadi ya mungkin segitu saja. Saya mohon maaf untuk perhitungan tadi, IP-nya saya kurang paham dan saya hanya mengambil data dari yang sudah tersedia. Mungkin segitu saja vlog dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.